Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat memahami arti hidup sederhana. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh hidup sederhana. Yang ketiga, memahami ikhlas beramal. Dan yang keempat, menyebutkan ciri orang ikhlas. Hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Jadi, ketika seseorang hidup sederhana, itu tidak boros. Dan tidak pula dia kikir. Kikir itu pelit. Tidak mau beramal, tidak mau menyumbang, itu namanya kikir. Ya, beda dengan hidup sederhana. Sedangkan kalau boros itu selalu mengeluarkan, ya, menggunakan harta dengan sebanyak-banyaknya, padahal tidak bermanfaat. Atau misalnya selain menggunakan harta, ya, makan sedikit, yang lain dibuang-buang. Nah, itu juga termasuk hidup boros. Jadi arti dari hidup sederhana itu di antara boros dan kikir, ya, di tengah-tengah. Tidak boros, ya tidak kikir. Contoh, ya, hidup sederhana dapat kita lakukan dalam hal, ya, yang pertama, berpakaian, ya. Cara berpakaian kita kalau sederhana gimana? Ya, sewajarnya, tidak bermewah-mewahan. Misalnya memakai perhiasan bagi wanita, ya tidak usah banyak-banyak. Jangan sampai gelangnya nanti 1 kilo, kalungnya 5 kilo, nanti malah keberatan nanti jalannya. Soal yang pertama, apakah arti dari kikir? Soal kedua, mengapa kita tidak boleh boros? Hidup sederhana yang selanjutnya itu tempat tinggal, ya. Yaitu misalnya rumah yang penting itu apa? Nyaman ditempati, ya. Tidak harus yang mewah-mewah, ya. Pintunya dari emas, kursinya dari berlian. Wah, nanti malah gak eman-eman kalau tergores. Nah, makanya yang penting nyaman. Selanjutnya dalam hal belanja, ya, ketika kita menggunakan uang kita berbelanja, ya, itu sewajarnya saja. Yang kita butuhkan ya kita beli, yang tidak kita butuhkan tidak perlu kita beli, seperti itu. Selanjutnya makan dan minum, ya. Kita makan minum itu secukupnya saja. Jadi tidak boleh makan terlalu kenyang, malah menjadikan penyakit. Manfaat hidup sederhana. Jadi untuk manfaat yang dapat kita rasakan dalam hidup sederhana, yang pertama itu mendapat pahala dari Allah. Ya. Karena apa? Kalau kita hidup sederhana, tidak boros, berarti kita mengikuti sunnah dari Rasul. Selanjutnya, menjauhi boros. Ya. Namanya hidup sederhana, berarti kita menghindari dari perbuatan boros. Karena pemboros-pemboros itu merupakan saudaranya setan, ya. Seperti di dalam surat
Al-Isra ayat 27 ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pemboros-pemboros itu saudaranya setan. Makanya kita tidak boleh boros. Yang selanjutnya, hidup tenang. Mengapa kita hidup tenang? Dengan berperilaku sederhana. Karena apa? Kita hidup itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sederhana, kita memiliki uang. Misalnya berapa? 1 juta ya. Yang kita gunakan untuk hidup 1 bulan ya kita gunakan itu saja. Tidak perlu kita boros-boros. Karena apa? Nanti kalau kita hidup boros, maka kita pasti akan merasa kekurangan. Dengan kekurangan-kekurangan uang, kekurangan harta benda, ya, nanti pasti akan menjadi hidup tidak tenang. Apalagi banyak hutang. Ya. Selanjutnya, rendah hati. Ya. Rendah hati itu tawadhu, ya, tidak sombong. Karena orang sederhana itu kalau dilihat orang dari luar itu tidak ada yang patut disombongkan. Ya. Soal ketiga, mengapa hidup sederhana menjadikan kita hidup tenang? Ikhlas beramal. Ikhlas beramal dapat diartikan melakukan kegiatan beramal hanya mengharap ridho Allah. Amal itu ada banyak ya, tidak hanya sekedar memasukkan uang ke dalam kas masjid, tidak hanya itu ya. Jadi ikhlas itu dapat dilakukan terhadap sesama manusia maupun dalam hal ibadah. Jadi dalam hal ibadah, contohnya ketika kita berinfak ya, tidak perlu dilihatkan kepada orang-orang misalnya. Saya ini loh infak 10.000 di masjid. Tadi saya loh ya menyumbang masjid 1 juta, ya, tidak perlu disampaikan kepada yang lain. Dalam harus ikhlas terus terhadap sesama manusia. Contohnya ketika meminjami temannya pensil atau meminjamkan tip atau mengajarkan teman cara mengerjakan soal-soal, nah, itu harus ikhlas, tidak karena misalnya saya mau mengajari kamu tapi harus beri saya uang, nah itu tidak ikhlas namanya. Soal keempat, sebutkan contoh ikhlas dalam hal ciri orang ikhlas. Yang pertama, sungguh-sungguh dalam beramal. Jadi ketika beramal, orang tersebut benar-benar niat untuk beramal, diusahakan ya semampunya. Maksudnya berusaha lebih baik. Jadi orang ikhlas tadi berusaha menjadikan diri itu semakin hari semakin baik. Ya, misalnya kemarin kita menyumbang 500 ya. Hari berikutnya kalau bisa lebih banyak lagi asal ikhlas. Menyembunyikan amalnya ya. Ketika beramal baik kepada orang miskin, kepada masjid ya, tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Tidak mengharap pujian. Jadi orang ikhlas itu tidak berpikiran, wah saya kalau nyumbang masjid yang banyak, orang pasti menganggap saya orang yang kaya raya, orang yang dermawan. Tidak, ya itu tidak kita harapkan. Itu namanya orang ikhlas. Yang terakhir, hanya mengharap ridho Allah. Jadi mengharap ridho Allah itu ketika kita beramal atau beribadah itu hanya mengharap ridho Allah, tidak yang lainnya. Soal kelima, apakah arti ikhlas beramal? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.